Hai, ketemu lagi sama Enda si blogger random. Dan kali ini kita bakal bahas film Sobok. Film karya Lee Yong Joo ini berdurasi 114 menit dan dibintangi oleh Park Bo Gum, Gong Yoo, Jang Yong Nam, Jo Woo Jin, dan Park Byung Woo. Jadi, tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak ceritanya. Ki-hun kembali mendapat panggilan untuk menjalankan sebuah misi setelah mengundurkan diri sebagai agen intelijen sejak 3 tahun yang lalu. Ia harus melindungi subjek penelitian manusia cloning pertama di dunia bernama Sobok dan berkewajiban membawanya ke tempat yang lebih aman. Hal ini dipicu setelah terjadinya serangan teroris yang mengakibatkan tewasnya seorang ilmuwan. Perjalanan Ki-hun dalam mengamankan Sobok ternyata tidak berjalan dengan lancar. Mereka yang dijadwalkan tiba kurang dari 24 jam tiba-tiba diserang sekelompok tentara bayaran hingga menewaskan seluruh petugas. Atas saran Direktur An, Ki-hun kemudian membawa Sobok ke sebuah rumah aman. Perjalanan Ki-hun dan Sobok terus tertunda karena Ki-hun berusaha menghindari serangan orang-orang yang mengincar nyawa mereka. Ki-hun semakin panik saat Sobok mengalami muntah darah karena tidak mendapat suntikan rutinnya. Mengejar waktu, Ki-hun harus menyelesaikan 2 misi sekaligus, membawa Sobok ke tempat yang lebih aman, serta menyelamatkan hidupnya yang sudah di ujung tanduk. Terpaksa ditunda rilis karena pandemi COVID-19 menjadikan Sobok sebagai salah satu karya paling ditunggu oleh para pecinta film. Menghadirkan kisah sains fiksi tentang seorang manusia cloning pertama di dunia, Sobok tak digambarkan sebagai makhluk berkekuatan super. Ia justru ditampilkan sebagai sosok yang kesepian, canggung, penuh rasa ingin tahu, tapi juga masa bodoh. Lee Yong Joo sebagai sang sutradara seolah ingin menegaskan bahwa Sobok tetaplah manusia biasa dengan banyak keterbatasan. Hubungan antara Sobok dan Ki-hun sepanjang film juga terasa sangat emosional. Layaknya kakak beradik yang saling menyayangi meskipun sering bertengkar. Sobok yang sepanjang hidupnya tinggal di laboratorium dan tak pernah melihat kehidupan luar, begitu polos menikmati pelarian mereka. Ia nampak seperti seorang adik kecil yang tengah melakukan petualangan dengan sang kakak. Dialog antar kedua makhluk dengan kehidupan yang sama-sama di ujung tanduk ini begitu padat dan syarat makna akan arti kehidupan. Film ini seolah mengajak penonton untuk ikut mempertanyakan mengenai hidup yang telah kita jalani. Namun sayangnya saya merasa jika latar belakang kedua tokoh utama film ini belum digali secara mendalam. Misalnya tentang trauma yang dialami Ki-hun hingga mengharuskannya mengundurkan diri dari pekerjaan. Atau alasan mengapa Ki-hun yang harus menyelesaikan pekerjaan ini juga kurang dibahas. Sedangkan alasan lahirnya Sobok yang sempat diceritakan untuk menghibur seorang peneliti laboratorium yang kehilangan sang putra dalam kecelakaan juga kurang cocok. Soalnya kan saya mikirnya gitu, Sobok akhirnya hanya akan menderita karena dijadikan bahan penelitian sepanjang hidupnya. Saya merasa bahwa film ini masih memiliki begitu banyak hal untuk digali, tapi mungkin durasinya akan menjadi terlalu panjang. Namun dengan ending yang cukup memuaskan, meski masih memiliki kekurangan, film Sobok masih amat layak untuk disaksikan. Oke deh, segitu dulu review orang awam untuk film Sobok. Sampai jumpa di review orang awam selanjutnya. Tetap sehat, bye-bye.